Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur bertemu kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Sampailah kita pada kajian etis di dalam Universitas Brawijaya Keren. Ketika etis kita kait kelindankan dengan keberadaan sivitas akademika, khususnya insan muda yang bernama mahasiswa, maka etis secara umum dimaknai dengan etika, yaitu satu prinsip perilaku yang disepakati oleh anak bangsa. Ketika kita mengatakan etika umum yang disepakati oleh anak bangsa, tentu rujukan kita tidak ada lain kecuali etika Pancasila. Di dalamnya memuat ragam etis, ragam etika yang dimiliki oleh anak bangsa Indonesia. Karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ketika kita tali hubungkan dengan etika di dalam akronim keren, maka menghargai, menumbuh kembangkan etika yang ada di dalam suku bangsa Indonesia, berasal dari manapun mereka, adalah niscaya. Tumbuh kembang ragam suku bangsa di Indonesia tentu tetap dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Karena tanpa tanda tangan seluruh anak bangsa Indonesia, dan itu mustahil dilakukannya, maka etika Pancasila yang prinsip-prinsipnya atau sila-silanya ada 5 tersebut, tentu included, masuk, menjiwai Pancasila itu sendiri, dan etika suku bangsa itu dijiwai oleh Pancasila. Karena itu, proses berbangsa, pertalian dengan etika, senantiasa mengalami tumbuh kembang, perubahan. Namun esensi dasar di dalam nilai-nilai etika Pancasila itu tidak pernah berubah. Contoh konkret ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak akan berubah kecuali etika yang memang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Etika yang bersumber dari nilai ketuhanan yang Maha Esa itu terwujud di dalam tata pergaulan sosial, sehingga muncullah dari masing-masing diri anak bangsa itu
peri kemanusiaan, peradaban, hikmat, dan keadilan. Jadi manusia Indonesia yang beretika adalah manusia yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di luar itu berarti tidak etis. Tidak etis itu bukan sekedar tidak pantas di dalam pergaulan sosial berbangsa dan bernegara, namun tidak layak untuk dipentaskan di bumi Pancasila ini. Jadi jika Bhinneka Tunggal Ika dimaknai juga berarti tanpa Tuhan dan tanpa agama boleh ikut serta, maka hal tersebut berarti menistakan nilai sila pertama dari Pancasila. Ketika menegakkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang bertalian dengan pengaturan masyarakat, pada saat melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat, maka aparatur negara baik sipil maupun angkatan bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Kepolisian Republik Indonesia, mengedepankan etika menjadi niscaya. Karena tidak sekedar pengayom dan pengawal penjaga garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, polisi dan Tentara Nasional Indonesia, namun mereka juga dilahirkan dari rahim rakyat. Karena itu ketika Tentara Nasional berdekatan dengan rakyat, membantu proses pembangunan bangsa ini, maka tetap menjadi hal yang baik di saat dui fungsi Tentara Nasional maupun dui fungsi polisi itu dirinya etis menjadi aparatur negara, sekaligus etis menjadi abdi masyarakat. Ketika etis ditali hubungkan, dikait kelindankan dengan keberadaan mahasiswa khususnya, maka mahasiswa yang berkarya melalui tulisannya, melalui orasinya adalah karya tulis, karya lisan, karya fisik yang menampakkan, mewujudkan, mengejawantahkan, memanifestasikan nilai etika Pancasila. Contoh konkret ketika mahasiswa sedang menempuh studi, ada etika menulis. Yang pertama yang harus dikenali adalah mengayakan dengan literasi, dengan literatur, dengan pustaka. Ragam pustaka dibaca. Ketika ragam pustaka dibaca, tidak perlu khawatir akan merendahkan agama. Karena setiap orang yang beriman, yang memiliki kekokoh kuatan memegang teguh nilai Pancasila, maka semakin banyak bacaannya, semakin menguatkan dan mengayakan pemaknaan dari aktualisasi Pancasila
itu sendiri. Kemudian yang kedua yang harus dipahami oleh mahasiswa, yakni ketika menulis, maka bahasa baku berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sungguh satu keharusan. Karena itu, mengenal kata dasar, mengenal kata depan, mengenal kata hubung, bukan sekedar permainan kata, tetapi itulah kebaguan karya intelektual anak bangsa. Jujur harus diakui bahwa karya-karya mahasiswa, termasuk karya umum dan mungkin sedikit karya saya, terkadang bahasa lisan itu masih menjadi bahasa tulisan. Padahal bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu berbeda. Dalam rangka, ini kelaziman yang salah tidak pada tempatnya. Kemudian dikatakan salah kaprah. Dalam itu menunjukkan kata sambung. Jadi kalau mau dipakai mestinya ada kata depannya. Di dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, itu contohnya begitu. Ini banyak karya-karya yang begitu. Mengapa? Karena ketika menulis tidak berusaha untuk merefresh kembali, menghangatkan kembali pemahaman tentang tata bahasa Indonesia yang baik dan benar atau baku. Kemudian yang ketiga adalah etika ketika berkarya. Mahasiswa itu khususnya pada saat menulis, maka pilihlah judul yang paling dikuasai. Jangan yang paling terlalu tinggi, ya. Jangan yang terlalu rendah. Judul atau tema dulu, atau lebih tepatnya tema. Kemudian yang kedua, rumuskan masalah. Merumuskan masalah itu seringkali, ya, karya-karya termasuk karya-karya yang sampai puncak ya di strata 3, seringkali jumbo antara pertanyaan umum, masalah, dan hipotesis. Ya. Karena itu, setiap mahasiswa harus membekali dirinya untuk tahu tentang masalah itu. Masalah itu secara sederhana adalah kondisi real yang timpang dengan idealita, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Itu adalah masalah. Secara sederhananya demikian. Jadi bukan pertanyaan sejauh mana. Ini kebanyakan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membekali diri dengan ragam teori. Meskipun di dalam studi kualitatif itu kita harus meletakkan teori tertutup rapat, dikunci seperti black box-nya pesawat. Jadi kita lepas dari teori itu. Ya. Kemudian kita mengelana di alam raya. Nah, untuk memperoleh data, ini terutama bagi mahasiswa pemula, data itu bisa diperoleh berdasarkan informasi dari statistika yang ada di Badan Statistik ataupun di karya-karya ilmiah para expert, para ahli. Kemudian data juga bisa kita ambil sendiri, ya, kita gali sendiri dari lapangan. Ya, contoh sederhana, ya, mengapa masyarakat cenderung tidak mengenal sila-sila Pancasila? Ya. Menjadi pertanyaannya, mengapa masyarakat atau anggota masyarakat
tidak hafal Pancasila. Ini paling sederhana. Nah, kemudian etika di dalam penulisan adalah bagaimana mempertautkan, mengkait kelindankan antara teori, data dengan analisis mahasiswa. Jadi, setiap argumen mahasiswa dikuatkan dengan pendapat ahlinya, kemudian untuk membaca data, dan dari bacaan data itu mahasiswa mengolah sendiri berdasarkan akal budinya. Dan tidak ada yang salah mahasiswa itu. Ya. Ingat, jadi Anda tidak ada yang salah, yang ada itu paling keliru. Simpulan pasti semuanya tahu. Hasil yang terpenting dari analisis yang sudah dilakukan. Dan jangan lupa bahwa etika dalam penulisan selalu menyebutkan sumber yang dipakai untuk menulis, yakni adalah daftar pustaka. Mudah-mudahan ketika kita berbicara etis, maka khususnya mahasiswa akan lebih mengenal etika menulis. Dan karena ini adalah suasana maulid, maka bagi saudara-saudara kita yang Islam sangat mengenal dengan kalimah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah sungguh ada teladan yang terpuji. Karena itu tugas Rasulullah, inama bi'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah tugasnya adalah memberikan fondasi untuk memperbagus etika manusia. Dan etika manusia Indonesia yang mukmin tentu berdasarkan Islam, yang Nasrani, Katolik, Pantekosta, Kristen, Jawitan, dan yang lainnya berdasar Alkitab. Demikian juga yang Buddha sama Veda, kemudian yang Hindu, Tipitaka, Bhagavad Gita, dan yang lainnya. Semua saling mengayakan untuk berlomba dalam kebajikan. Terima kasih selalu mengikuti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.